Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 25. Ya, kemarin sampai i'rab tidak kita bahas, lihat videonya saja. Lalu halaman 25. 1 2 3 4 5 baris kelima. Pas judul. Jadi pas judul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan diantaranya, diantara wasiat-wasiat yang jumlahnya ada 9. Wa minha khobar muqaddam. Lalu al-muhafazatu mubtada muakhir. Dan diantaranya adalah, diantara wasiat-wasiat 9 yang hendaklah kita miliki, al-muhafazatu memelihara, alas sunani, kelebihan hamzah, ala lalu as-sunani, alas sunani, sunnah-sunnah Rasul, memelihara atas sunnah-sunnah Rasul. Memelihara itu maksudnya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang yang ingin dekat kepada Allah, tidak memelihara sunnah Rasul, ia tidak bisa dekat dengan Allah. Ada sunnah Rasul, dia mampu, tidak mau mengamalkannya. Ada sunnah Rasul, dia bisa, tapi tidak mau mengamalkannya. Itu penyebab dia tidak bisa dekat dengan Allah. Ya, lalu dengan alasan as-sunnah ini nggak dikerjakan, nggak apa-apa, nggak dikerjakan, tidak berdosa. Nah, dengan alasan begitu akibatnya kita kurang amal soleh atau sulit untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sunnah Rasul, kita mampu laksanakan, kita tidak mampu, tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Ya, nanti kita bahas tentang apa itu sunnah. Yaitu wa minal wasaya at-tis'i, wa minal wasaya tis'i, di antara yang termasuk wasiat-wasiat yang jumlahnya ada 9 adalah al-muhafazatu, memelihara, alas sunani, sunnah-sunnah Rasul. Jadi kita memelihara sunnah-sunnah Rasul dalam artian mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Dari mana dimulai? Dari yang kita tahu. Makan dengan tangan kanan, kita tahu ya makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Di warung di warteg sendoknya ada dua, garpu dan sendok. Garpunya diletakkan, makan pakai sendok saja.
dengan tangan kanan, nggak usah dua tangan. Ya, jadi kemudian membaca bismillah, lalu membaca doa makan, membaca doa setiap melakukan aktivitas, lalu akhiri dengan hamdalah, itu semua adalah sunnah-sunnah Rasul. Kita amalkan. Yang kecil-kecil dulu saja. Yang kecil aja susah, apalagi nggak dilaksanakan, apalagi yang berat, lebih berat lagi. Kita mulai dari yang kita tahu dan yang kecil. Kita mulai. Wahia yaitu. Wahia lafaz sunan. Wahia lafaz as-sunan jam'u sunnatin, jamaknya lafaz sunnah. Jadi kata as-sunan yang artinya sunnah-sunnah itu jamak dari sunnah. Kahurofin, seperti kata hurofin, seperti kata huruf. Jam'u hurfatin, jamaknya lafaz hurfah. Jadi sunan huruf itu satu, yaitu pertama domah, kedua fathah, huruf, lalu sunan. Nah, pertama domah, kedua fathah. Ya, jadi seperti kata huruf, jam'u hurfatin, jamaknya lafaz hurfah, itu jamak taksir. Wahia yaitu, sunnah yaitu. Jadi apa itu sunnah? Sunnah yaitu lughatan, menurut bahasa. Pertama menurut bahasa dulu, apa itu sunnah? At-tariqul qawimatu, jalan yang lurus. Jadi sunnah adalah menurut bahasa jalan yang lurus. Jadi menurut bahasa sunnah itu artinya jalan yang lurus. Yuqalu, dikatakan oleh orang Arab, fulanun ala sunnati, fulan berada di atas sunnah. Fulan berada di atas sunnah. Ai, yaitu maksudnya ala tariqil istiwa'i, di atas jalan yang lurus. Jadi ada istilah Arab, fulan di atas sunnah, maksudnya fulan berada di atas jalan yang lurus. La yamilu, tidak condong, ila syai'in, kepada sedikit pun, minal ahwa'i, dari hawa nafsu. Jadi tidak condong sedikit pun terhadap keinginan hawa nafsu, itu namanya sunnah menurut bahasa. Jadi sunnah menurut bahasa dulu. Jadi sunnah menurut bahasa adalah at-tariqul qawimah, jalan yang lurus. Jadi kalau ada kata si fulan berada di atas sunnah, artinya si fulan berada di jalan yang lurus, tidak condong sedikit pun terhadap hawa nafsu. Nah, itu makna sunnah menurut bahasa. Wa indal fuqaha'i, dan menurut ahli fikih, dan menurut para ahli fikih. Jadi sunnah menurut ahli fikih, ma yusabu ala fi'lihi, apa-apa yang dibalas pahala atas mengerjakannya. Jadi apa-apa yang diganjar, yang diberikan pahala atas mengerjakannya. Jadi kalau perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, itu namanya sunnah. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Jadi tidak disiksa kalau meninggalkan, itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu ya lawannya berikutnya adalah ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ada 5 ini. Sunnah itu kedua. Pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ini sunnah menurut ahli fikih. Sunnah menurut ahli fikih. Nah, sekarang apa itu sunnah yang dimaksud dengan di sini? Nah, belum. Jadi yaitu ajaran Rasul nanti. Jadi sunnah menurut ahli fikih adalah perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sunnah menurut ahli fikih. Qala Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan berkata,
Ya, berkatanya berarti di kitab Zubat. Jadi di kitab Zubatnya Ibnu Ruslan itu di antara kitabnya adalah Zubat. Nah, ini nazom, berarti ini di kitab Zubat. Wasunnatul musabu man qad fa'alahu. Wasunnatul musabu man qad fa'alah walam yu'aqabim ru'un in ahmalah wala yu'aqabim ru'un in ahmalah. Wasunnatu sunnah adalah menurut Ibnu Ruslan. Jadi sunnah menurut Ibnu Ruslan adalah, Ibnu Ruslan salah satu ulama fikih. Jadi pendapatnya sama dengan ulama fikih lainnya. Wasunnatu sunnah adalah al-musabu perkara yang diberi pahala. Al-musabu yang diberi pahala. Man siapa? Fa'ilnya, naibul fa'ilnya musab. Man orang. Qad fa'alahu yang sungguh mengerjakannya. Jadi diberi pahala orang yang sungguh mengerjakannya. Jadi orang yang mengerjakan sunnah diberi pahala. Walam yu'aqabi, walam yu'aqab asalnya walam yu'aqab dan tidak disiksa. Imru'un seseorang in ahmalah jika mengabaikannya, jika meninggalkannya. Jadi tidak disiksa jika meninggalkannya, itu adalah sunnah. Ya, lawannya sunnah adalah ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada haram. Jadi sunnah itu tidak disiksa jika kita meninggalkan. Contohnya sholat duha, hukumnya sunnah, berarti dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itulah sunnah menurut ahli fikih. Wa indal muhaddisin dan menurut ulama ahli hadis. Wa indal muhaddisin dan menurut ulama ahli hadis. Nah, inilah yang diambil oleh kitab Kifayatul Atqiya. Jadi yang dimaksud sunnah ini, sunnah inilah yang kita maksud. Jadi yang menurut ahli hadis. Jadi menurut ahli hadis. Wa indal muhaddisin dan menurut ahli hadis, sunnah adalah aqwaluhu perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu dan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahwaluhu dan keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud sunnah di sini di dalam kitab ini indal muhaddisin, yang dimaksud di kitab ini, peliharalah sunnah. Sunnah apa? Yaitu perkataan Rasul, perbuatan Rasul dan keadaan Rasul. Nah, itu yang kita amalkan, yang kita pelihara. Jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah ajaran-ajaran Rasul kita amalkan. Ajaran-ajaran Rasul kita amalkan dimulai dari yang kita sudah tahu. Jadi jangan ngaji banyak, ilmu banyak, tahu, mampu, nggak dikerjain. Itu nantinya ya buat apa banyak-banyak, kan begitu. Berarti kita tetap menuntut ilmu yang sudah kita tahu dan kita mampu, amalkan. Terutama yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah, yang hukumnya sunnah, berarti kalau kita mampu amalkan juga. Begitu seterusnya. Jadi setiap ajaran Rasul kita tahu dan kita mampu, amalkan. Tetapi kalau wajib benar-benar harus kita laksanakan, tidak boleh tidak. Yang lainnya kalau yang hukumnya sunnah semampu kita. Nah, jadi setiap ajaran Rasul, baik itu melalui perkataannya, Rasulullah mengatakan di dalam hadis, sangat banyak kitab-kitab hadis, qala Rasulullah. Nah, itu kita tahu, kita amalkan. Ya, kemudian perbuatan Rasul biasanya redaksinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menceritakan kepribadian Rasul
itu pun kita amalkan. Wa ahwaluhu, dan keadaan Rasul. Keadaan Rasul itu maksudnya adalah Rasul tidak mengerjakan. Ada sahabat mengerjakan, Rasul tahu, Rasul menyatakan ini bagus, ini benar, ini boleh, maka itu disebut keadaan Rasul. Jadi atau dalam konteks lain adalah ketetapan Rasul. Jadi perbuatan-perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Rasul, dianggap bagus oleh Rasul, Rasul membenarkan meskipun tidak mengerjakan, itu pun sunnah. Jadi kita amalkan sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasul yang telah kita ketahui. Jadi untuk dekat kepada Allah, maka hendaklah kita belajar, biar tahu apa yang diperintahkan oleh Rasul, biar tahu apa yang dilarang oleh Rasul, lalu kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kalau nggak belajar, gimana mau ngamalin? Yang diperintah Rasul nggak tahu, yang dilarang Rasul nggak tahu, berarti kuncinya adalah tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmunya nggak berhenti. Lalu kita amalkan yang sudah kita ketahui. Atau bisa juga baca kitab-kitab hadis dengan terjemahnya. Atau juga mendengarkan video-video di YouTube tentang ceramah-ceramah agama. Nah, kalau video di YouTube tentang ceramah agama itu sekarang harus selektif. Selektif itu maksudnya ya memang sama-sama Islam, tapi ajaran Wahabi yang semua membid'ahkan semua amalan-amalan ahlu sunnah. Nah itu jadi harus selektif, tahu dulu orangnya, baru kita baru kita dengarkan ceramahnya. Jadi jangan asal nih ceramah agama nih bagus nih, padahal tidak, padahal itu ajaran Wahabi. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, wa indal muhaddisin sudah. Nah ini sekarang syairnya. Syair dari kitab Kifayatul Atqiya. Tadi itu pembuka syair. Pembuka. Sekarang syairnya. Hafiz ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairiman jamur sala. Saya ulang. Hafiz ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairiman jamur sala. Saya sekali lagi. Hafiz ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairiman jamur sala. Hafiz, peliharalah kamu, maksudnya kamu hendaklah memelihara. Kalau fi'il amar itu sudah mengandung fa'il, fa'ilnya adalah kamu, ya, fa'ilnya adalah anta yang tersimpan. Hafiz, peliharalah kamu. Apa yang dipelihara? Ala sunanin, atas sunnah-sunnah Rasul, atas ajaran-ajaran Rasul, wa adabin, dan adab-adab, akhlak-akhlak, tata krama, atau bahasa Anies Baswedan etika. Ya, jadi etika itu dijaga. Jadi ada peraturan, kita bukan untuk dilawan tetapi untuk ditaati. Jadi sunnah-sunnah Rasul, adab-adab, akhlak-akhlak kita jaga, kita pelihara. Sunnah dan adab, atat yang datang. Ya, atat itu kan atayati, lalu hiya atat, fi'il madi. Ya, hiya atat. Lalu kenapa hiya? Nah, jamak yang tidak berakal itu mufrad muannas. Sunan, adab, jamak, dua-duanya jamak yang tidak berakal, maka mufrad muannas. Atat yang datang. Maksuratan, halnya dalam keadaan diajarkan, an khairiman, dari manusia terbaik, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nah ini maksuratan kedudukannya hal, sohibul halnya sunan dan adab. Ya, sunan dan adab.
Jadi maksuratan dalam keadaan diajarkan atau yang diajarkan an khairiman dari manusia terbaik. Khairiman mudhof ilaih. Asalnya jaa yang datang. Nah itu hebatnya syair. Hamzah saja bisa dihapus. Asalnya jaa menjadi yang datang. Jaa yang datang, mursalan dalam keadaan diutus. Nah mursalan ini hal lagi. Mursalan dalam keadaan diutus, maksudnya diutus menjadi rasul, menjadi rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peliharalah apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dalam artian amalkan, maka kita akan bahagia dan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas syair, keterangan dari syair, yaitu maksudnya yakni pengarang kitab atau musannif menghendaki. Hafiz, peliharalah, ayyuhas saliku, wahai orang yang menempuh, wahai orang yang menempuh jalan menuju Allah. Jadi peliharalah wahai orang yang menempuh jalan menuju Allah. At-talibu, orang yang menuntut. Menuntut itu mencari dengan sungguh-sungguh namanya menuntut. Orang yang mencari liridallahi, untuk keridoan Allah. Jadi peliharalah wahai orang yang berjalan menuju Allah dan orang yang mencari keridoan Allah. Al-muta'attisyu, orang yang haus, li ta'atillahi, kepada taat pada Allah, wa taqwahu, dan kepada takwa pada Allah. Jadi bagi orang-orang tertentu takwa itu kebutuhan, taat itu kebutuhan. Kita kan belum, kita ini taat kepada Allah masih terpaksa. Sholat masih berat, ngaji masih berat. Buat orang-orang yang tertentu, dia itu haus ingin taat pada Allah. Jadi diibaratkan takwa itu air dan orang itu kehausan. Jadi taat itu kalau dikerjakan dengan istiqomah sungguh-sungguh itu menyenangkan. Nah kita belum, tahapan kita masih jauh. Nah jadi diibaratkan orang yang haus kepada taat pada Allah, berarti sangat menginginkan taat pada Allah. Wa taqwahu, dan ingin takwa kepada Allah. Orang yang haus kepada takwa pada Allah. Jadi takwa dan taat kalau kita terus-menerus istiqomah, kita menganggap itu kebutuhan yang sangat penting. Seperti orang yang haus kepada taat pada Allah dan kepada takwa pada Allah. Hafiz, peliharalah. Nah ini baru yang disuruh. Ala sunanin, atas sunnah-sunnah, atas ajaran-ajaran Rasul. Wa adabin, dan adab-adab, akhlak-akhlak, ajaran-ajaran, atat yang datang, maksuratan, dalam keadaan diajarkan atau yang diajarkan, an khairil mursalin, dari sebaik-baik Rasul, dari sebaik-baik utusan Allah, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita usahakan punya buku hadis, ada terjemahnya, kita baca, lalu kita amalkan dikit-dikit. Ya, jadi ya kita pakai terjemah saja dulu. Terjemah itu adalah sangat membantu kita. Entah itu kitab Riyadus Sholihin, Mukhtarul Ahadis kita punya, lalu buat diamalkan. Kalau itu doa, apalin. Kalau itu ajaran, kita berusaha untuk mengamalkan, renungkan, oh ini belum diamalkan, lalu niat mau mengamalkan, dan seterusnya begitu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya seluruhnya. Wa zalika, yang demikian itu, wa li'anna, itu kurang lam, kulli, itu kulli wahidatin minha taksiron, itu yang tepat kurang lam huruf jar. Li'anna, karena, likulli wahidatin, pada setiap satu,
minha dari ajaran Rasul taksiron. Taksiron ada dampak, ada bekas fi tanwiril qalbi di dalam bercahayanya hati, di dalam bersinarnya hati, wasirron dan ada rahasia. Jadi anak punya isim, punya khobar. Lalu anak li anak punya isim, punya khobar. Kalau ini tidak dikasih lam, itu ada taksiron. Taksiron itu isimnya anak muakhir. Taksiron isimnya anak muakhir. Ya, jadi tansibul isma. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Berarti likulli wahidatin minha itu adalah khobar anak muqaddam. Khobar anak muqaddam. Lalu taksiron isim anna muakhir. Ya, mudah-mudahan dipahami. Yang nggak paham kalau gini-gini nggak apa-apa, nggak wajib paham. Nah, jadi li anna karena sesungguhnya likulli wahidatin pada setiap satu minha dari sunnah Rasul taksiron ada dampak fi tanwiril qalbi di dalam bersinarnya hati, wasiron dan ada rahasia. Ada dampak dan ada rahasia untuk membersihkan hati, untuk bersinarnya hati. Setiap sunnah Rasul apa saja, banyak rahasia-rahasia. Ya, misalkan bersiwak. Siwak itu kita anggap cuman siwak, ganti Pepsodent juga boleh, ganti Cipaden juga boleh. Tetap beda meskipun kita pakai sikat gigi, termasuk mengerjakan sunnah Rasul, tapi pakai kayu siwak yang diajarkan Rasul, banyak dampak kesehatan lainnya yang kita tidak tahu. Ya, jadi itu sekedar gambaran saja. Banyak yang ditemukan oleh ternyata kayu siwak mengandung ini dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ajaran Rasul amalkan, maka rahasia-rahasia itu dapat semua. Baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa kebersihan hati, baik itu banyak sekali yang kita tidak tahu, tapi yang pasti orang yang mengamalkannya pasti beruntung. Nah, itulah ajaran Rasul. Setiap satu saja ajaran Rasul banyak rahasia-rahasia, banyak dampak untuk membersihkan hati. Maka kita jangan ragu-ragu, yang mengucapkan Rasul pasti benar, pasti bagus, pasti baik untuk kita amalkan. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah hendaklah mengamalkan